Halo saudara-saudara sekalian, shalom. Renungan hari ini eh, ada hubungannya dengan renungan tanggal 9 Desember 2025. Kita beri judul Lepas dari Kepahitan Hati dengan Kasih Karunia. Diambil firman-Nya dari Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu nyata. Bahkan pada orang percaya hal itu terjadi. Kepahitan lahir dari rasa dikhianati, diremehkan, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil. Kadang datang dari orang jauh, kadang dari orang paling dekat, bahkan pemimpin rohani. Dan kepahitan itu bukan sekadar sakit hati, ini adalah racun. Dapat merusak doa, mengganggu sukacita, mengeringkan semangat rohani, membuat kita sulit percaya orang lagi. Bahkan paling bahaya adalah mendatangkan sakit penyakit. Kepahitan adalah kerugian bagi kita. Ketika kita kecewa, marah, dan menjadi kepahitan yang terus-menerus, sedangkan orang yang membuat kita kecewa, marah, dan menjadikan kepahitan, mereka tidak memikirkannya lagi. Apakah itu bukan sebuah kerugian terbesar buat kita? Ya, kita kalau disakiti orang, ya terus orang itu sudah melupakan bahwa mereka menyakiti kita, tapi kita masih teringat terus. Nah, itu merugikan kita. Akhirnya menjadi kepahitan. Oke. Lalu, oleh karena itu, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah. Dengan kasih karunia Allah, dari Allah membuat kita sanggup untuk lepas dari kepahitan dan menjalani hidup lepas dari kepahitan, sebab Allah sendiri berfirman, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Lalu bagaimana caranya supaya kasih karunia Allah dapat menyembuhkan kepahitan? Apa yang dilakukan oleh kita? Nah, kita harus ada sepakat dengan kasih karunia tersebut ya. Yang pertama adalah akui kepahitan itu dan jangan pura-pura kuat. Ambil waktu sendiri dan ucapkan di hadapan Tuhan, Tuhan, aku terluka karena sebutkan. Aku kecewa karena sebutkan. Jangan disensor, jangan dipoles, kita harus jujur. Lalu poin yang kedua adalah serahkan hak membalas kepada Tuhan. Kepahitan bertahan karena kita merasa berhak marah atau membalas. Dalam Roma 12 ayat 19, firman Tuhan tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Ini perkataan Tuhan ya. Pembalasan Tuhan itu adalah hakku. Jadi kita tidak mempunyai hak untuk membalas. Lalu poin yang ketiga adalah lepaskan pengampunan. Kita harus bisa membedakan orang dan perbuatannya sehingga kita bisa mengampuni. Ampuni bukan karena mereka layak, tapi karena kita butuh merdeka. Pengampunan bukan hadiah bagi orang yang menyakiti kita. Itu kunci untuk membebaskan hati kita sendiri. Lalu poin yang keempat adalah berdoa berkat untuk orang yang menyakiti. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, tapi justru ini obat yang paling manjur melawan kepahitan. Praktekkan dengan berdoa ini. Tuhan, berkati dia. Tuhan, lembutkan hatinya. Tuhan, pulihkan dia. Nah, dengan doa-doa berkat ini, kita harus berdoa. Dan ini sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dari firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu Matius 5 ayat 44. Lalu poin yang kelima adalah jangan isolasi diri, masuk kembali ke komunitas. Kepahitan membuat orang menjauh dari gereja, persekutuan atau pelayanan. Padahal justru komunitas adalah alat Tuhan memulihkan. Mari kita praktikkan. Hadiri ibadah dengan satu doa sederhana. Tuhan, aku datang untuk Engkau, bukan untuk manusia. Jadi kita melihat Tuhan, bukan melihat manusia. Lalu pilih satu orang yang dewasa rohaninya untuk bercerita. Ya, kita perlu memilih satu orang untuk supaya kita bisa ya ibaratnya orang sekarang bilang itu curhat gitu ya. Tapi orang ini harus yang dewasa rohaninya dan orang ini yang harus bisa menyimpan rahasia. Ya, demikian renungan hari ini semoga dapat memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.